Yang bikin pernyataan soal agama itu JK. Ya itu saya yang kemudian, menanggapi. Itu yang kemudian. Jadi kalau Anda yang bilang, paling bahagia. Anda potong saya. Saya bahagia. Ya, saya bahagia. Anda nggak potong. Kenapa Anda potong saya? Saya ngomong aja bebas. Saya nggak potong Anda ngomong. Jangan mengarang. Saya hanya mengingatkan Anda itu aja. Mengingatkan hati-hati dengan kotak Pandora identitas agama. Loh, itu yang ngomong tentang identitas agama itu JK. Blok ideologis. Kalau mengental, saya melihat bahwa bermain pada sentimen agama, membuka kotak Pandora, itu jin setannya bakal keluar hari ini. Ini setannya banyak keluar nih jinnya. Dan ini ada yang bahagia, happy banget dia. Betul. Padahal ada masa lalu yang pernah ditelanjangi, pernah dipukul. Konflik itu pernah dipukul. Bahkan itu tidak masuk ke sentimen agama. Itu hanya polarisasi pilpres. Cebong, kampret, kadrun. Itu pun letupannya menganga. Bertahun-tahun. Untuk memperbaikinya itu. Apalagi soal konflik Islam dan Kristen. Itu bukan teori, bos. Negara ini pernah terancam. Bukan teori. Anda hati-hati, Ade Armando. Ya, Anda pernah ditelanjangi oleh rakyat. Betul nggak? Terus kenapa, bro? Ya artinya Anda hati-hati dengan republik ini. Yang bikin pernyataan soal agama itu JK. Ya itu saya yang kemudian, menanggapi. Itu yang kemudian. Jadi kalau Anda yang bilang, paling bahagia. Anda potong saya. Saya bahagia. Ya, saya bahagia. Anda nggak potong. Kenapa Anda potong saya? Saya ngomong aja bebas. Saya nggak potong Anda ngomong. Jangan mengarang. Saya hanya mengingatkan Anda itu aja. Mengingatkan hati-hati dengan kotak Pandora identitas agama. Loh, itu yang ngomong tentang identitas agama itu JK. Blok ideologis. Kalau mengentalkan Anda blok ideologis, Anda kentalkan. JK itu membahas tentang konflik Poso. Risikonya nggak dia main-main. menyebut ayat dia sebut makanya, Islam dan Kristen. Itu yang pertama. Itu bahas konflik Poso, bukan agama. Anda blok ideologis. Enggak, kok saya dianggap sebagai Indonesia orang tertawa-tawa. Logika gini ya. Bagaimana mungkin seorang JK ya negosiasi Helsinki, Poso, Ambon yang kemudian berjasa untuk sebagai, bahkan kita usulkan JK sebagai Nobel Perdamaian Dunia, tiba-tiba dianggap sebagai provokasi. Bagaimana mungkin logikanya? Saya tidak bilang provokasi. Yang kemudian sebagai membenturkan. Anda kenapa bantah saya ngomong? Boleh saja. Ya Anda tuh mengarang bebas. Ya makanya ini saya mengingatkan, jangan bermain pada kotak Pandora isu sentimen agama, berbahaya. Ya, teman-teman, ceramah dari Pak JK atau Pak Yusuf Kalla beberapa waktu yang lalu yang viral di media sosial, teman-teman, masih menjadi pembicaraan hangat. Bahkan dalam satu acara televisi pun, ya, di Rakyat Bersuara mereka membahas itu, sehingga Ade Armando menyampaikan bahwa ya dia tidak pernah mengklaim bahwa JK menista agama. Ya, dia hanya katanya menanggapi apa yang menjadi ceramah dari Pak JK tersebut. Nah, teman-teman, ya mungkin sudah menonton dari cuplikan video tadi, ya bisa menilai seperti apa yang disampaikan Ade Armando. Ya, memang teman-teman, ketika cuplikan video dari Pak JK itu di mana potongan itu tersebar luas di media sosial, maka banyak orang yang berkomentar dengan hal itu, dan tidak sedikit dari Kristen pun meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak JK itu. Nah, sehingga ya beberapa lembaga Kristen mengambil inisiatif untuk melaporkan Pak JK dalam hal itu dengan tujuan katanya ya supaya menyudahi polemik atau narasi-narasi ya yang tersebar di media sosial. Karena kalau tanpa itu maka ya bisa saja banyak orang menanggapi hal itu dan bukan malah ya menyelesaikan permasalahan, malah itu memberikan ya atau mengeruhkan satu persoalan sehingga semakin melebar kemana-mana. Nah, jadi salah satu yang menanggapi dari ceramah Pak JK ini adalah Ade Armando. Pada saat itu dia menyampaikan itu di kanal
channel YouTube Cokro TV. Dan alhasil teman-teman, ya, maka dari kelompok Pak JK ini, ya, para pendukung Pak JK melaporkan Ade Armando dan juga Abu Janda ke polisi, ya. Kurang tahu juga apakah di Polda Metro Jaya atau di yang lainnya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini dulu bahwa Ade Armando klaim tak pernah sebut JK menista agama, tapi, nah, kita lihat tapinya teman-teman seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Akademisi Ade Armando menyatakan dirinya tidak menyebut mantan Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala JK melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada, UGM. Ade menyebut dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan oleh JK bermasalah. Nah, kata Ade Armando bahwa dia hanya menyampaikan kalimat bahwa yang disampaikan JK bermasalah, katanya. Tidak sekalipun kami mengatakan Pak JK itu menista agama. Tidak pernah, kata Ade Armando dalam program Rakyat Bersuara di E-News TV Selasa malam 28 April 2026. Kemudian menurut Ade Armando itu dibuktikan dengan Yusuf Kala yang tidak melaporkannya. Politikus PSI itu menyebut bahwa yang melaporkannya justru merupakan koalisi advokat asal Maluku. Nah, ternyata Ade Armando ini sudah dilaporkan teman-teman ke pihak berwajib, ya, karena ya diduga memotong video dari ceramah Pak JK itu. Yusuf Kala tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya adalah Aliansi Advokat Ambon yang, ya, kalau nggak salah, saya rasa mungkin Pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak menciderai nama baik dia, tegas dia. Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memotong video ceramah Yusuf Kala. Nah, ini yang ditegaskan Ade Armando bahwa katanya dia tidak pernah memotong video dari Pak Yusuf Kala itu. Oke, kami itu membuat podcast tentang Pak JK itu tanggal 9 April. Video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April. Mungkin bahkan lebih awal, ya, katanya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Ade Armando, ya, mengenai ya, soal masalah ceramah dari Pak Yusuf Kala, katanya. Oke, di sini dikatakan Ade Armando dan Abu Janda dipolisikan buntut ceramah JK. Nah, ada dua orang yang dipolisikan di sini teman-teman, ya, Ade Armando dan juga Yusuf Kala. Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, ternyata mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya teman-teman. Nah, terkait dugaan penghasutan dan provokasi. Nah, ini yang disampaikan bahwa dugaan penghasutan dan provokasi. Pelaporan ini dibuat buntut potongan ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala JK di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM beberapa waktu lalu. Nah, kemudian kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan juga provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial, kata perwakilan APAM sekaligus pelapor Paman Nur Lete kepada wartawan. Teman-teman, Nur Lete mengatakan potongan ceramah JK yang diunggah di Ade di kanal YouTube Cokro TV dan Permadi di akun Facebooknya menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Dia menyebut hal itu bisa memicu munculnya pandangan negatif dan juga permusuhan, katanya. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu tidak diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ikut terprovokasi dengan video semacam itu, ujarnya.
Nah, pelapor juga menyerahkan sejumlah barang bukti dari video utuh ceramah JK, potongan video yang diunggah Ade di kanal YouTube Cokro TV, dan potongan video yang diunggah Permadi di akun Facebook. Ade dan Abu Janda dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pasal 48 Junto, pasal 32 Undang-Undang ITE, dan atau pasal 243 KUHP. Nur Lete menegaskan laporan yang dilayangkannya ini tidak mengatasnamakan Yusuf Kala. Bukan dari Bapak Yusuf Kala, kami melihat adanya mensrea dan potongan video tersebut sehingga membuat laporan, tuturnya. Nah, teman-teman, dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Ade Armando dan Abu Janda tersebut. Ia mengatakan laporan tersebut sudah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Benar ada laporan tersebut, saat ini laporan tersebut masih dikaji, kata Budi Hermanto. Budi Hermanto mengatakan bahwa pelapor melaporkan kedua atas dugaan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto pasal 32 dan atau pasal 243 KUHP. Untuk barang bukti yang dilaporkan ada 3 lembar dokumen, print out percakapan layar, dan flash disk imbonya. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya ceramah dari Pak JK dan juga bagaimana Ade Armando menyampaikan ya klarifikasi bahwa katanya dia tidak pernah menuduh Pak JK menista agama, dan bagaimana ya Ade Armando sudah dilaporkan ya di kepolisian. Teman-teman, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.